Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kalian bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai notasi unsur, di mana ini X ini melambangkan lambang unsur, A itu nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Nah, dari notasi unsur kita bisa menghitung proton, elektron, dan neutron unsur-unsur tersebut. Contohnya ada kalsium Ca punya nomor massa 40, nomor atom 20, sehingga bisa kita hitung jumlah proton dan elektron dapat kita lihat dari nomor atom. Itu di sini Z-nya adalah 20, sehingga jumlah proton untuk kalsium 20, jumlah elektron untuk kalsium unsur netral adalah 20. Sedangkan neutron diambil dari nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 40 kurang 20 sama dengan 20. Nah, selain unsur netral, ada juga ion, yaitu unsur yang bermuatan karena melepas atau menerima elektron. Contohnya Ca2+, nomor atom 20, nomor massa 40. Nah, 2+ ini melambangkan muatannya. Artinya kalsium melepas 2 elektron. Sehingga untuk ion ini protonnya tetap dilihat dari nomor atom, yaitu 20. Dan neutron diambil dari A kurang Z, 40 kurang 20, 20. Nah, yang berbeda adalah elektronnya. Tadi karena kalsium melepas 2 elektron, otomatis elektronnya juga akan berkurang. Jadi Z dikurang muatan. Kenapa Z tadi ya? Kalau netral tadi elektron juga dilihat dari nomor atom. Jadi elektron untuk Ca2+ adalah 20 kurang 2, jadi 18. Nah, ini untuk ion positif atau kation. Nah, bagaimana dengan anion? Anion artinya dia menerima. Nah, F ini menggambarkan muatannya. Artinya dia menerima 1 elektron. Sehingga untuk menghitung proton tetap dilihat dari Z, yaitu 9. Nah, neutron juga diambil dari pengurangan A kurang Z, berarti 10. Nah, elektron tadi karena dia menerima 1 elektron, otomatis elektronnya bertambah sebanyak 1, sehingga elektronnya menjadi 10. Nah, untuk materi minggu lalu mudah-mudahan masih ingat dan sudah paham untuk minggu ini. Nah, berikutnya kita akan membahas yang tadi, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Tapi sebelumnya coba lihat dulu gambar ini. Nah, ada anak perempuan kembar. Nah, walaupun mereka kembar, mungkin berat mereka bisa berbeda. Mungkin satu suka makan, yang satu nggak suka makan. Tapi mereka kembar. Lalu ada juga nih yang berbeda gender. Misalnya ada laki-laki, ada perempuan, tetapi mereka dalam satu kelompok kelas, yaitu misalnya ini SD ya, berarti kelas 2 SD. Atau ada juga yang berkelompok karena adanya kesamaan hobi. Contoh ini yang bersepeda, memiliki kelompok bersepeda. Nah, bagaimana dengan unsur? Apakah mereka juga memiliki kemiripan-kemiripan? Nah, kita lihat dulu di sini. Contoh yang konkret ini adalah hidrogen. Hidrogen memiliki 3 isotop, di mana ada hidrogen bermassa 1, hidrogen bermassa 2, dan hidrogen bermassa 3. Ini yang ada di alam ya. Artinya unsur-unsur itu ada yang memiliki kemiripan-kemiripan dengan unsur yang lain, baik dalam proton atau nomor atom Z, atau nomor massanya, jumlah neutronnya, atau jumlah elektronnya. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan ya. Yang pertama adalah isotop.
Apa sih isotop itu? Nah, lihat dulu contohnya nih. Ada C12-6 dan C13-6. Kita lihat kenapa dia menjadi isotop. Kita lihat dulu yang pertama tadi, lihat ini. Jenis unsurnya, mereka memiliki jenis unsur yang sama-sama karbon. Otomatis kalau unsurnya sama, maka nomor atom juga sama pastinya. Nah, lalu apa lagi? Oh, ada nomor massa. Ternyata mereka memiliki nomor massa yang berbeda sehingga mereka masuk dalam kelompok isotop. Jadi isotop itu adalah atom-atom yang memiliki jenis unsur yang sama dan nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Untuk mengingatnya, coba lihat di sini isotop. Ada P di sini ya. Nah, P itu proton, digambarkan dari nomor atom. Jadi kalau isotop ingatnya proton, artinya nomor atomnya yang sama. Kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, isotop ini seperti ada dua apel yang sama jenisnya, tapi memiliki massa atau berat yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada isobar. Nah, apa itu isobar? Sama, kita lihat contohnya dulu. Ini adalah contoh dari isobar. Ada N14-7 dan C14-6. Nah, kita lihat telah lagi. Dilihat dari jenis unsurnya. Jenis unsurnya berbeda. Otomatis nomor atomnya pasti berbeda. Tapi di sini mereka memiliki nomor massa yang sama. Jadi kedua unsur ini masuk dalam kelompok isobar. Jadi isobar itu adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki jenis unsur dan nomor atom yang berbeda. Sama cara menghafalnya isobar, ada A di sini. A menggambarkan nomor massa, sehingga kalau isobar nomor massanya yang sama. Kalau dianalogikan dalam kehidupan, contohnya ada jeruk sama apel. Berbeda jenis, tapi mereka memiliki massa yang sama atau berat yang sama kali ini. Ini contoh dari isobar dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lanjut. Ada isoton. Apa itu isoton? Nah, contohnya coba lihat dulu, ada fosfor P3115 dan sulfur 3216. Kita lihat lagi nih, unsurnya berbeda, otomatis nomor atomnya juga berbeda. Nah, di sini pun nomor massanya berbeda. Jadi apa yang sama? Ingat lagi, kita ada neutron. Nah, kita hitung dulu neutronnya. Untuk P, neutronnya 31 kurang 15, 16. Untuk S, neutronnya 32 kurang 16, 16. Oh, artinya di sini kedua contoh ini memiliki jumlah neutron yang sama, sehingga masuk dalam kategori isoton. Sehingga isoton adalah atom-atom yang memiliki jenis unsur, nomor atom, dan nomor massa yang berbeda, namun memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, dilihat sini isoton, ada N di sana. Artinya jumlah neutronnya yang sama. Hal ini dilakukan agar kalian mudah untuk mengingat ketiga atau keempat jenis kemiripan ini. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada isoelektron. Kalau dilihat dari judulnya bisa kita tebak ya apa yang sama ya. Tapi lihat dulu contohnya. Ada Na2311 plus, artinya dia ion Na plus, dan Ne2011. Nah, kita lihat di sini. Tadi sama ya, unsurnya berbeda, artinya nomor atomnya pasti berbeda. Di sini dilihat nomor massa juga berbeda. Kalau dihitung neutron, 23 kurang 11 12. 20 kurang 10, 10, beda neutronnya. Apa yang sama? Kalau dilihat contoh berarti kita udah tahu ya. Kayaknya elektronnya yang sama. Coba kita hitung. Untuk Na plus, elektronnya karena dia Na plus berarti melepas 1. Sehingga 11 kurang 1, 10. Dan Ne elektronnya karena dia netral,
sama dengan Z. Jadi E-nya 10O, artinya jumlah elektron mereka yang sama, sehingga masuk dalam isoelektron. Sehingga isoelektron adalah unsur-unsur atau ion-ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Biasanya isoelektron melibatkan ion-ion. Nah, ini untuk menghafal gampang ini ya, ada elektron artinya elektronnya yang sama. Nah, ini penjelasan dari isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Coba kita lihat contoh berikut. Nah, perhatikan beberapa notasi unsur berikut ini. Coba lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unsur yang lengkap dengan notasi nomor massa dan nomor atom. Pertanyaannya, tentukan pasangan yang termasuk ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Yuk kita lihat yang pertama. Isotop artinya tadi Z atau nomor atomnya yang sama dan unsurnya yang sama. Ini gampang, kita cari aja unsur yang sama. Nah, ini ada Xe 131 dan Xe 127. Coba lihat, nomor atom sama, jenis unsur sama, dan nomor massanya berbeda, maka ini termasuk dalam isotop. Ada lagi enggak? Oh, itu situ ada Te 126 dan Te 127. Nomor atom sama, jenis unsur juga sama, itu tellurium. Artinya ini adalah contoh dari isotop. Oke, yang kedua adalah isobar. Isobar A artinya nomor massanya yang sama. Nah, untuk ini kita lihat yang mana nomor massa atas bawah? Atas ya. Coba lihat mana yang atasnya sama. Nah, ini ada 127 punya tellurium, ternyata Xe juga 127. Nah, ini contoh dari isobar. Te 12752, Xe 12754. Di sini coba lihat, nomor atom sama jenis unsurnya berbeda tapi memiliki nomor massa yang sama. Lalu ada lagi enggak? Oh, ada nih, ada Xe. Oh, sorry, Xe 131 sama I 131. Nah, ini contoh juga isobar, yang atasnya sama, bawahnya berbeda, unsur juga berbeda. Jadi ini masuk dalam kategori isobar. Ada lagi enggak? Oh, ternyata sudah habis. Nah, yang terakhir nih, ada yang namanya isoton. Neutronnya yang sama, artinya kita harus hitung dulu neutron masing-masing unsur. Kita mulai dari Mg ya. Mg, neutronnya A kurang Z, berarti 24 kurang 12, 12, 131 kurang 54, 77, 23 kurang 11, 12, ini ada 74, ada 78, ada 75, dan 127 kurang 54 ada 73. Nah, kita lihat mana yang sama neutronnya. Ternyata ada neutron milik Mg dan neutron milik Na, yaitu sama-sama 12. Inilah yang termasuk dalam isoton, yaitu neutronnya yang sama. Selain ini ada lagi enggak? Ternyata tidak ada lagi. Nah, sudah kita golongkan mana yang pasangan dalam isotop, isobar, dan isoton. Bisa dipahami anak ya, mudah-mudahan bisa memahami materi hari ini. Tidak bisa satu kali saja, tapi kalian ulang-ulang lagi, lalu dicatat dengan baik sehingga bisa dipahami pun dengan baik. Nah, hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih untuk hari ini. Lalu minggu depan kita akan masuk ke konfigurasi elektron. Ibu harapkan semua materi hari ini dicatat dengan rapi di buku catatan masing-masing. Terima kasih ya, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.